Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kata pasar bisa dibentuk menjadi pemasaran, sehingga kedua kata itu mempunyai kaitan arti. Pasar merupakan tempat atau di dalam istilah sorok disebut isim makan karena menyatakan tempat. Kemudian di pasar terjadi berbagai macam transaksi, apakah transaksi barang maupun transaksi jasa. Transaksi-transaksi inilah yang merupakan proses pemasaran. Sejak zaman kuno, zaman dahulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasar sangat dibutuhkan. Bahkan sampai zaman sekarang, ketika pasar dalam bentuknya modern bisa berbentuk plaza, bisa berbentuk swalayan, atau bentuk-bentuk lain yang intinya merupakan tempat terjadinya transaksi barang maupun jasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pasar sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang tetap eksis. Zaman Rasulullah, bahkan zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, eksistensi pasar sudah ada. Seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Aus adalah seorang pedagang yang ulung, pedagang yang tangguh, dan pedagang yang sukses. Beliau seorang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama pada saat terjadinya hijrah pada awal-awal kebangkitan
agama Islam. Ketika sampai di Madinah, beliau bertanya kepada sahabatnya, pasarnya di mana? Tunjukkan aku tempatnya, Pak, tempat pasar. Maka beliau ditunjukkan tempat pasar, beliau ke pasar, kemudian dari sanalah kemudian beliau berusaha sampai menjadi pedagang yang sukses, pedagang yang besar. Demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu an, tidak berbeda dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau sukses sebagai seorang pedagang, dan seorang pedagang akan selalu berkaitan dengan pasar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para taretan saja, si mulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun digambarkan oleh Allah sebagai manusia, atau dari sudut kemanusiaannya mereka berjalan di pasar-pasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka mir rasulina rabbaka minal mursalina wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad, kecuali mereka berjalan di pasar-pasar, kecuali mereka pasti makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Kembali eksistensi pasar disebutkan, dan para rasul mereka juga paling tidak pernah berjalan di pasar-pasar. Namun demikian, pasar tetap harus diwaspadai karena ada satu hadis yang mengingatkan kepada kita. Ahabbu ilallahi ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Masajiduha.
jamak dari masjidun, yang artinya adalah masjid. Wa abghadul biladu, wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Rasulullah SAW dalam hadis itu mengingatkan kepada kita agar kita juga ketika masuk pasar maka kita mewaspadai terhadap pasar itu, karena pasar bagaimanapun juga terdapat beberapa kemaksiatan atau kasarnya menjadi pusat kemaksiatan. Sebagai contoh, terjadinya kecurangan-kecurangan di dalam timbangan. Padahal kecurangan dalam timbangan dilarang oleh agama. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbangan. Kemudian sumpah serapah, celaan dan sebagainya bisa kita dengar di mana-mana. Dan lebih dari itu adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Inilah beberapa contoh kemaksiatan sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa pasar itu merupakan tempat yang dibenci oleh Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadejah semulia di Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, apabila kita kebetulan masuk pasar dan sewaktu-waktu bolehlah kita mengantarkan istri untuk berbelanja di pasar, atau kita mencari sesuatu, apakah terkait dengan makanan, sandang, papan, dan lain-lain di pasar. Dan ketika kita masuk pasar, maka jangan lupa untuk berdoa. Man dakhala suqa siapa yang masuk pasar untuk membeli atau untuk menjual, maksudnya untuk jual beli, untuk berbelanja, faqala, maka hendaklah ia berkata, hendaklah ia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau doa ini saya baca 3 kali, hanya dimaksudkan untuk supaya kita mengingatnya, lebih mengingatnya daripada dibaca 1 kali. Tentu kita berdoa seperti ini tidak hanya menunggu ketika kita akan masuk pasar.
Tetapi doa ini juga sering kita baca ketika kita selesai melaksanakan sholat rawatib, sholat 5 waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ada tek-tek atau lafaz-lafaz yang mirip. Masyarul muslimin rahimakumullah, sambungan daripada hadis man dakhala suqa adalah kata bawwahu lahu Allah mencatat baginya alfi berjuta-juta hasanah, berjuta-juta kebaikan. Wa baha'anhu alfi sayyi'ah, dan Allah menghilangkan berjuta-juta kejelekan. Wa banallahu lahu baitam fil jannah, dan Allah membangunkan baginya rumah di surga. Jadi ada 3 keuntungan ketika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ialah kita diberikan banyak kebaikan, dihapuskan dari kita banyak kesalahan, dan kita dibangunkan sebuah rumah di surga. Tentu sekali lagi ketika kita membaca ini tidak hanya menunggu ketika kita masuk pasar, tetapi juga pada momentum-momentum yang lain. Di antaranya adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah sekelumit tentang pasar yang sekali lagi sampai sekarang eksis dengan berbagai macam metamorfosisnya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang baru, seperti plaza, seperti swalayan, seperti gerai, atau bentuk-bentuk yang lain, yang itu merupakan bentuk atau perubahan bentuk metamorfosis dari pasar-pasar tradisional. Masyarul muslimin rahimakumullah, para tarekat tadi simbol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi kita hendaknya tidak lupa untuk membaca amalan yang sangat ringan, yang sangat mudah dihafal, tetapi mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah yang besar, yang disediakan oleh Allah kepada kita. Dan ini semata-mata karena rahmat Allah kepada kita. Allah yang maha pemurah, pengasih, dan penyayang, maha pemberi rahmat, memberikan banyak
hal-hal atau ibadah-ibadah yang ringan dengan pahala yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, peluang-peluang semacam ini seyogianya kita tidak abaikan. Karena penghambaan kita kepada Allah. Karena kalau kita melaksanakan ibadah semacam ini, insya Allah Allah ridho kepada kita. Dan apalagi yang kita inginkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.